Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Nabi dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Siliwangi, jurusan Pendidikan Geografi dengan NPM 2021-733. Di sini saya akan menggunakan media pembelajaran berbasis online dengan media Zoom. Nah, yang saya bahas pada pertemuan kali ini mengenai karakteristik dan persebaran negara maju dan berkembang di dunia. Geografi kelas 12 SMA dengan kurikulum 2013. Pokok bahasan yang saya akan bahas pada pertemuan kali ini yaitu ada 3 pokok bahasan. Yang pertama yaitu mengenai karakteristik negara maju dan negara berkembang. Yang kedua, indikator negara maju dan berkembang. Dan yang ketiga yaitu mengenai persebaran negara maju dan berkembang. Kamu mungkin akan bertanya-tanya, siapa sih yang berhak menentukan negara mana yang tergolong sebagai negara maju atau mana yang masih sebagai negara berkembang? Well, jawabannya tidak ada satupun lembaga atau pihak yang bisa mengklasifikasikan status sebuah negara apakah negara maju atau berkembang. Tapi ada indikator yang bisa kita gunakan untuk membedakan negara tersebut adalah sebuah negara maju atau sebuah negara berkembang. Karakteristik negara maju dan berkembang. Negara maju berdasarkan sifatnya secara umum bisa kita lihat dari kondisi saat ini. Negara maju adalah negara yang sudah memiliki teknologi tinggi dan tingkat ekonomi yang sudah merata. Selain itu, negara maju juga memiliki tingkat keamanan yang tinggi yang bisa kita lihat dari kekuatan militernya. Untuk yang kedua, negara berkembang. Secara garis besar, negara berkembang saat ini belum mencapai target pembangunan. Pembangunan yang dimaksud bukan hanya sekedar pembangunan secara fisik seperti jembatan atau jalan tol. Namun, pembangunan tersebut ada pada banyak spektrum seperti misalnya kualitas hidup, sumber daya manusia, kekuatan ekonomi, bahkan dari teknologinya. Untuk yang selanjutnya itu mengenai indikator dari negara maju dan negara berkembang. Indeks Pembangunan Manusia atau HDI atau Human Development Index adalah sebuah pengukuran perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan, dan standar hidup. IPM ini dipergunakan sebagai mengklasifikasikan apakah sebuah negara itu sebuah negara maju atau sebuah negara berkembang, atau bahkan sebuah negara terbelakang, dan juga sebagai pengukur pengaruh dari kebijaksanaan ekonomi terhadap kualitas hidup. Tingkat HDI atau IPM menurut buku ekonomi kelas 12 terbitan Kemendikbud. Negara maju atau developed country bagi negara-negara yang memiliki HDI di atas 0,7999. Negara berkembang atau developing country bagi negara-negara yang memiliki HDI 0,5 sampai dengan 0,799. Negara miskin yaitu atau less development country bagi negara-negara yang memiliki HDI di bawah 0,5. Untuk yang selanjutnya yaitu indikator kuantitatif dan kualitatif. Indikator kuantitatif atau data yang bisa dihitung. Negara maju itu memiliki pendapatan per kapita 27.790.090 ke atas. Sedangkan untuk negara berkembang yaitu 4.950 pada umumnya. Untuk negara maju itu biasanya memiliki angka pertumbuhan penduduk itu di bawah 0,1 atau 0,1, sedangkan untuk negara berkembang rata-ratanya itu 1,5%. Untuk angka kematian, untuk negara maju ini rata-rata yaitu kurang dari 6 kematian bayi, terus untuk negara berkembang itu adalah 57. Untuk angka kelahiran per 1000 penduduk, untuk negara maju itu rata-ratanya biasanya kurang dari 11. Sedangkan untuk negara berkembang itu rata-ratanya adalah 23. Untuk usia harapan hidup, negara maju umumnya memiliki usia harapan hidup di atas 77 tahun. Sedangkan untuk negara berkembang, rata-rata usia harapan hidupnya berkisar di 65 tahun. Untuk yang selanjutnya yaitu indikator kualitatif atau data yang dapat dibandingkan. Nah, biasanya itu tentang etos kerja. Etos kerja, pola pikir yang tinggi itu untuk negara maju, sedangkan untuk negara berkembang itu umumnya itu etos kerjanya itu biasa saja atau bahkan rendah. Untuk yang kedua itu tingkat pendidikan tinggi. Untuk negara maju biasanya mereka pendidikan itu tinggi, sedangkan untuk negara berkembang biasanya yaitu pendidikannya masih terbelakang. Untuk yang selanjutnya itu mata pencaharian. Untuk negara maju biasanya di sektor industri, jasa, perdagangan dengan ekspor yang
surplus. Sedangkan untuk negara berkembang biasanya mata pencariannya di sektor agraris. Dan biasanya nilai impor itu lebih tinggi dibandingkan dengan nilai ekspor. Untuk yang selanjutnya, tingkat kesehatan yang baik itu bagi negara maju, sedangkan untuk bagi negara berkembang sebaliknya. Kesadaran hukum tinggi dan sebagainya. Ini adalah yang menunjukkan peta dunia, bahwa dunia itu terbagi atas beberapa benua yang saya akan jelaskan dengan persebaran negara maju dan berkembang di slide selanjutnya. Negara maju di Eropa. Persebaran negara maju di Eropa itu ada 27 country atau 27 negara, sedangkan untuk negara berkembang itu umumnya hanya 16 negara. Untuk negara maju di Asia hanya ada 7 negara seperti Jepang, Hong Kong, Israel, Korea Selatan, Makau, Taiwan, dan Singapura. Sedangkan untuk sisanya adalah negara-negara berkembang dengan jumlah 39 negara. Untuk yang selanjutnya adalah negara maju di Amerika. Negara maju di benua Amerika hanyalah 2 negara saja, seperti Amerika Serikat dan Kanada. Sedangkan untuk negara berkembang itu adalah sisanya, kurang lebih berjumlah 34 country atau negara. Yang selanjutnya itu negara-negara maju di wilayah Australia dan Oseania hanya ada 2 negara, yaitu Australia itu sendiri dan Selandia Baru. Untuk negara-negara berkembang di Australia dan Oseania itu sisanya seperti Federasi Mikronesia, Palau, Fiji, Samoa, Kepulauan Marshall, Tonga, Kepulauan Solomon, Tuvalu, Kiribati, Vanuatu, dan Nauru. Untuk yang selanjutnya adalah negara-negara maju di Afrika. Di negara maju di Afrika itu tidak ada sama sekali. Namun pada saat zaman dahulu itu pernah ada negara di benua Afrika yang pernah dikategorikan sebagai negara maju, yaitu dikategorikan sebagai negara maju berdasarkan indikator-indikator yang bisa dilihat, yaitu Algeria. Karena terdapat konflik yang berkepanjangan di Algeria, konflik politik yang merujuk kepada konflik ekonomi, maka Algeria itu dibuang dari negara maju dan sekarang masuk ke dalam negara berkembang, sehingga dapat disimpulkan bahwa di benua Afrika itu tidak ada negara maju satupun, namun pernah ada, yaitu Algeria. Jika sudah paham, jangan lupa untuk mempelajari kembali agar apa yang kita sampaikan saat ini bisa diimplementasikan pada saat kalian ujian. Semangat! Referensi yang saya ambil. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.